minimal 6 tahun, 7 tahun. Ya alhamdulillah kalau sampai bisa 20 tahun. Menuntut ilmu itu susah, harus tahu secara mendetail bagaimana cara beribadah, bahasa Arabnya itu bagaimana, nahunya bagaimana, agar bisa untuk membaca kitab sendiri, membaca fikih, membaca usul fikih, membaca tasawuf, agar pada saat itu ibadahnya jatuh dengan cara yang benar. Wa'lam annal ilma wal ibadata jauharon. Ketahuilah ilmu dan ibadah itu dua permata, dua perhiasan, dua perkara yang mahal. Li ajlihima kana kullu ma tara wa tasma min tasnifil musannifin wa ta'limil muallimin wa wa'dil wa'idin wa nadorin nadirin. Lihat. Karena ilmu dan amal, banyak orang itu mengarang kitab, orang berceramah. Betul apa tidak? Orang berceramah tentang apa Ustaz Afrial? Kalau bukan ilmu ya amal, apapun itu. Orang menulis kitab kalau tidak tentang ilmu ya amal. Sebutkan kitab apapun yang ada, pasti kalau tidak ilmu ya amal. Ya ulumuddin, ya ilmu ya amal. Usul fikih, ilmu. Ilmu kalam, ilmu. Fikih, amal. Lihat, yang namanya kitab ya ilmu ya amal. Kelas itu mengajarkan ilmu dan amal. Bahkan bukan hanya kitab, bukan hanya ceramah, bukan hanya berpikir, bahkan Al-Quran dan Rasul itu diutus. Al-Quran diturunkan dan Rasul itu diutus untuk ilmu dan amal. Bahkan bukan hanya Rasul dan kitab, langit dan bumi diciptakan untuk beramal. Loh kok bisa iya? Lah kalau Allah ingin menyuruh manusia untuk beramal, lah sebelum manusia itu beramal, ya harus diciptakan langit dan bumi dulu. Lah kalau Allah menciptakan manusia, tidak ada langit dan buminya, manusia apa bisa hidup? Tidak bisa hidup. Diciptakan bumi dulu, diciptakan langit dulu, baru setelah itu diciptakan manusia di bumi, agar manusia itu bisa hidup dengan tenang. Setelah itu baru bisa untuk menuntut ilmu dan beramal. Jadi oleh Allah disiapkan satu persatu, apa namanya itu? Disiapkan satu persatu keperluannya di dalam tempat yang oke, semua yang oke. Akhirnya ketika semuanya sudah tersiapkan dengan baik, baru Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beribadah, beramal dan menuntut ilmu. Tapi sebelum itu harus Allah menyiapkan perkara-perkara yang selesa dulu, perkara-perkara yang mudah dulu untuk manusia, agar manusia itu bisa menuntut ilmu dan beramal dengan baik. Sekiranya sudah diciptakan oleh Allah tempat yang enak, masih manusia tidak mau belajar dan beribadah, nanti pada hari kiamat tidak akan ada uzur. Itu yang namanya hujjah. Hujjah loh, kok wis tak kei nikmat sing pena, omah sing pena, bojo sing pena, kabeh sing pena, kok sik ora gelem menuntut ilmu dan beribadah. Pada saat itu Allah akan mengadab kita. Bali ajlihi ma khuliqatis samawati wal ard wa ma fiha minal khalq fata'ammal ayataini fi kitabillah. Katanya Imam Ghazali, maka perhatikan dua ayat di dalam Al-Qur'an, yang mana dua ayat ini menyebutkan tentang agungnya fadilah ilmu dan amal. Yang pertama, qauluhu ta'ala, ini tentang fadilah ilmu. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu. Lihat, lita'lamu. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan 7 langit dan bumi. Kemudian wahyu turun di antara langit dan bumi itu. Untuk apa? Lita'lamu. Langit dan bumi diciptakan lita'lamu, agar kamu tahu, agar kamu mengetahui. Jadi langit dan bumi diciptakan agar kamu mengetahui. Mengetahui apa ya Allah? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kamu tahu Allah itu maha mampu untuk segala sesuatu. Allah itu maha mampu. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, menunjukkan bahwasanya
langit dan bumi ini diciptakan untuk menuntut ilmu, agar kalian itu bisa untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang paling penting kalian ketahui adalah ilmu tauhid. Kenapa? Karena masalah lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, hada mas'alatun min masaili ilmi tauhid. Lihat. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah itu tahu segala sesuatu. Ayat ini menunjukkan bahwasanya langit dan bumi diciptakan agar kita itu bisa mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menunjukkan bahwasanya langit dan bumi untuk ilmu. Lihat ayat yang kedua. Wa kafa bihadhil ayati dalilan ala syarafil ilm la siyama ilmat tauhid, terutama ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu yang paling agung. Cuma sampai sekarang orang-orang itu banyak yang orang-orang itu banyak yang tidak paham dan tidak tahu kepentingan ilmu tauhid. Sesanu wais ilmu tauhid engko lek akeh-akeh belajar ilmu tauhid engko malah keblinger. Malah apa jenenge? Malah keblinger, malah ora paham apa-apa, engko malah kafir, engko malah iki. Lah ini kesalahpahaman tentang makna ilmu tauhid. Lihat yang kedua, qauluhu jalla min qail wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Lihat ayat yang pertama tentang fadilah ilmu, ayat yang kedua tentang ibadah. Cukup dengan dua ayat ini kita mengetahui bagaimana fadilah ilmu dan ibadah. Wa kafa bihadhil ayah dalilan ala syarafil ibadah wa luzumil iqbal alaihi. Fa'adim bi amraini huma al maksud min khalqid daraini. Dibilang cukup dengan ayat ini, dengan wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, bagaimana kemuliaan ibadah dan wajib kita itu terus fokus kepada ibadah. Maka kalian mesti mengagungkan dua perkara yang alam semesta itu untuknya. Apa itu? Ilmu dan ibadah. Dua perkara ini diciptakan alam semesta untuknya. Apa diciptakan alam semesta untuknya? Diciptakan agar Anda bisa untuk menuntut ilmu dan beribadah. Tanpa adanya alam semesta dengan cara semacam ini, Anda akan susah untuk menuntut ilmu dan ibadah. Bayangkan, kalau Allah menciptakan dunia ini kayak bulan. Loh, susah kan Anda mau hidup? Oksigen angel, air juga susah, oksigen susah, air juga susah. Pada saat itu, bagaimana cara Anda untuk menuntut ilmu? Karena itu dibuat bumi dengan mudah semacam ini agar Anda menuntut ilmu juga agar Anda menuntut ilmu itu juga mudah. Fahaqqa lil abdi alla yashtagila illa bihima. Maka kewajiban seorang hamba kepada Allah itu untuk tidak menyibukkan diri kecuali dengan ilmu atau dengan ibadah. Walayat aba illa lahuma, tidak capek kecuali dengan ilmu dan ibadah. Kowe keselnya apa? Wah, aku kesel kerja. Lho ojo. Kesel capek itu tuh hanya untuk ilmu dan ibadah. Kalau Anda kesel kerjanya itu diniatkan ibadah. Kalau kerja tok golek duit tok jenengan kesel, niku faedahe kurang. Tidak ada hududul akhirah di situ. Kalau memang Anda kerja, niatkan kerja itu untuk akhirat. Baru pada saat itu sepadan, worth it. Wala yandura illa fihima, dan tidak melihat kecuali di dalam keduanya, di dalam ilmu ataupun di dalam ibadah. Seseorang tidak berpikir kecuali piye caraku ibadah dan piye caraku menuntut ilmu. Fa'lam annama siwahuma minal umur batilun la khaira fih walagun la hasilalah. Lihat, ini Imam Ghazali agak ekstrim. Ketahuilah bahwasanya perkara apapun selain ilmu dan ibadah itu batil, tidak ada kebaikannya. Loh iya, jenengan karaokenan batilun la khaira fih, jenengan pacaran batilun la khaira fih, apa meneh son horekan batilun la khaira fih, apa meneh demo jarah-jarahan batilun la khaira fih. Lebih baik waktu yang Anda gunakan untuk hal-hal semacam itu Anda gunakan untuk ibadah, Anda gunakan untuk menuntut ilmu.
Fa'idha alim tadalik fa'lam annal ilma asyraful jauharaini wa afdoluhuma. Oke, kita tahu bahwasanya ilmu dan amal adalah dua